Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat siang hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 8 Munut, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 8 Munut yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur, di mana pada saat siang hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, doa. Yang kedua, pembukaan dilanjutkan dengan sambutan. Yang ketiga, kegiatan inti. Dan keempat, tanya jawab. Terakhir, penutup. Mari kita akan buka acara pada saat hari ini dengan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Menginjak acara selanjutnya adalah pembukaan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon sewu Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf. Saya pakai baju olahraga karena tadi ada senam di Korwil Bupak Aspek sama teman-teman. Apa nggih? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 8 Munut ini dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan apapun dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya saya selaku kepala sekolah di SD Negeri 8 Munut ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya demi terselenggaranya acara di pagi hari ini. Dan kami perkenalkan, ini adalah Bu Vita, adalah angkatan ke-11 ya. Ya, nanti akan memberikan paparan atau penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya tentang oleh-oleh yang kemarin sudah mengikuti lokakarya ya, lokakarya pendidikan. Nah, nanti bagaimana hasilnya, nanti Bapak Ibu akan mendengarkan penjelasan secara lengkap dari Bu Frida. Sementara gitu aja ya Bapak Ibu yang dia sampaikan. Mohon maaf karena saya agak sumuk ini ya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya acara ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Demikian, ada kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Sekolah, tidak apa-apa Pak pakai kaos. Yang penting kan orangnya. Begitu Bapak Ibu Guru. Iya. Untuk memasuki acara selanjutnya adalah kegiatan inti. Untuk kegiatan ini kami persilakan kepada Ibu Rika. Mari Ibu Rika. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Lemah sekali nih. Tadi kan sudah sarapan Bapak Ibu ya? Belum sarapan ya? Oh belum ya, nanti setelah ini kita sarapan bersama. Ditraktir sama kepala sekolah kita. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu
kegiatan hari ini, atas kerjasamanya saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sini nanti saya bukan menggurui Bapak Ibu ya, saya bukannya sudah pintar bukan, tapi di sini kita sama-sama berproses, sama-sama belajar. Saya hanya diberi mandat, diberi amanat oleh BBGP, Balai Besar Guru Penggerak, untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan selama 2 bulan. Jadi di sini nanti kita sama-sama belajar. Oke, sebelumnya supaya tambah semangat kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Saya minta Bapak Ibu untuk maju ke depan semuanya. Silakan maju ke depan. Di depan sini nanti kita akan bermain-main sebentar. Monggo Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan bermain SBG namanya tangkap Eli, Bapak Ibu. Jika saya bilang Eli, nanti ditangkap. Tangkapnya gini, tangannya satu ke sini, ya, yang satunya gini, telunjuk. Oke, nah jadi nanti tangkap Eli tugasnya menangkap telunjuk teman ya Bapak Ibu ya. Ya, telunjuk teman. Nah yang punya telunjuk ini wajib menghindar. Ya, yang punya telunjuk wajib menghindar, jangan sampai tertangkap. Ya, menghindar gini ya Pak ya. Oke, siap? Di suatu desa ada seorang ibu yang melahirkan 3 anak kembar. Namanya Ella, Elo, dan Eli. Ayo siapa yang udah tertangkap? Yang tertangkap banyak ini, yang tertangkap gak konsentrasi. Cerita selanjutnya, di suatu ketika Eli tertangkap terus, tadi makan sendiri teman-teman. Ayo. Oke, Eli lepaskan lagi. Diasuh oleh saudaranya. Tetapi Ella Bapak Ibu, Ella dan Elo diasuh oleh ibunya sendiri. Pada suatu malam, Eli akhirnya kata-kata. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Bu Putri masak kata Bu Sri. Oke, terima kasih. Cukup ya untuk ice breaking-nya, sudah semangat. Kita lanjutkan masuk ke materi inti kita. Geser Pak Tony. Ya, ini yang pertama tentang budaya positif. Kita santai saja Bapak Ibu, boleh disambi itu bidangannya itu dari BBGP juga boleh disambi. Yang pertama, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Kira-kira budaya positif itu apa ya? Siapa yang pernah? Oh iya Pak Tani, Pak Tani. Budaya yang baik, oke. Apalagi? Berisa apa berisa? Budaya tidak jelek, lawan katanya hampir sama dengan budaya baik. Ayo siapa mungkin yang mau jawab? Bu Dari, budaya positif apa? Bu Asri? Budaya yang membangun. Oke, lanjut. Budaya positif itu apa? Lanjut Pak Tony. Nah, ini adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi, budaya positif itu adalah keyakinan yang baik yang kita terapkan di sekolah untuk murid. Lanjut Pak Tony. Nah ini, menurut filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kita itu diibaratkan sebagai petani dan murid-murid adalah benihnya dan sekolah ini adalah ladangnya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai petani, kita ingin benih kita bisa tumbuh subur. Gimana caranya Bapak Ibu? Bu Rita, gimana biar tanaman kita tumbuh subur? Harus sering kita pupuk. Iya betul. Dipupuk biar baik, sama dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Kita harus memberi perlakuan yang baik supaya anak kita tumbuh menjadi anak yang baik juga. Tapi perlu diingat Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita menanam benih jagung, nanti tumbuhnya Bapak Ibu, jagung atau padi? Jagung. Tetap jagung. Sama dengan anak-anak, kita tidak bisa merubah kodratnya. Yang anak-anak bisanya mungkin nari, ya kita didiknya nari. Tidak bisa dia harus bisa nyanyi. Tidak bisa. Jadi tugas kita adalah menuntun anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara ini. Begitu, lanjut. Ini materi kita hari ini adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Masih semangat? Oke. Nah ini ada cobalah buka. Tulisannya kecil-kecil. Oke, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan nih, Bapak Ibu berpasangan nih nanti ya. Cobalah buka dengan teman sampingnya saja. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi nanti ada yang jadi A, dia jadi B. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu tugas yang A. Tugas yang B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan ini. Nanti dengan terbuka atau tidak terserah. Teman Anda boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Tuh, kasih uang pasti terbuka nanti ya. Oke, coba sekarang kita lakukan ya, Ibu, silakan berpasangan. Ada yang satu jadi A, satu jadi B. Ada yang satunya itu membujuk terbuka pada nanti. Disawer atau bulut? Disawer ya. Oke. Yuk kita coba 1, 2, 3. Oh sudah terbuka nih. Oke, ada yang masih kakak tidak mau membuka? Semua terbuka nih berarti ya. Ada yang masih Bu Yeni masih kakak nih. Bu Yeni masih belum terbuka. Terima kasih Bu. Lanjut. Nah ini nih, apakah Anda membuka kepalan tangan? Tadi saya membuka kepalan tangan. Bundari terbuka. Terbuka. Terus apakah ada yang menutup? Bu Yeni menutup. Kenapa Bu Yeni kok nggak mau terbuka? Kami mintanya mau. Kayaknya mobil terlalu berat. Biasa dulu Nggak mau. Saya di mini jajan dulu. Oh langsung terbuka sama Pak Tony. Ya itu adalah motivasi Bapak Ibu. Seperti Bundari termotivasi jajannya Pak Tony jadi membuka. Terkontrol ya, termotivasi. Itu namanya motivasi internal. Jajannya Pak Tony. Kalau Bu Yeni dari dalam dirinya dia tidak mau membuka. Itu namanya motivasi eksternal dalam diri. Nah ini kaitannya dengan kontrol manusia Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Sejatinya siapa Bapak Ibu?
Diri kita sendiri ya, betul, itu adalah diri kita sendiri. Nah ini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Sama dengan tadi, ada motivasi internal. Jadi murid itu kadang melakukan sesuatu karena adanya kontrol dari bapak ibu guru. Ada motivasi intrinsik, seperti nanti kalau nggak mengerjakan tugas takut dihukum, itu adalah motivasi dari luar. Ada yang dari dalam, dia memang benar-benar rajin, jadi saya pengen sekolah yang benar, dapat nilai bagus, itu dari dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini menurut Dr. William Glasser, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ilusi bahwa masih tadi Pak Tommy. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, nah ini. Itu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada stimulus respon, diantaranya semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Dan seterusnya, ini menurut William tadi. Lanjut Pak. Nah ini, dalam stimulus respon itu seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol itu sangat bertolak belakang Bapak Ibu. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Betul yang dikatakan Bapak Ibu tadi ya. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut. Ini tentang teori kontrol. Nah, materi selanjutnya disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Bu Astri? Bu Astri ini guru penggerak angkatan berapa Bu Astri? 9. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini disiplin positif itu timbul dari diri anak sendiri. Perubahannya terjadi karena diri anak sendiri. Lanjut. Nah ini tujuannya disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi dari dalam diri anak pasti akan berdampak jangka panjang bagi anak itu sendiri. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini tujuan disiplin positif. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
Bapak Ibu, ternyata hafal semuanya. Nah, jadi dalam profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kebajikan, tujuannya budaya positif, disiplin positif, yaitu ini Bapak Ibu. Tujuan akhirnya mencetak murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Lanjut. Ini nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu, ada kesetiaan, tanggung jawab, gotong royong, rendah hati, toleransi. Seperti ini nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah ini, ayo kita bahas bersama Bapak Ibu ya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu kira-kira? Disiplin, tanggung jawab. Oke, betul. Lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Sopan, toleransi, menghargai orang lain, bisa ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya disiplin, betul. Lanjut. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan apa? Kesehatan, betul. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, disiplin, menghargai orang lain. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keselamatan. Kita cek. Betul tidak? Nah ini jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tadi tanggung jawab, betul. Sudah hebat-hebat. Asli sebenarnya kita tuh sudah melakukan Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu sebenarnya sudah ada, tapi kita mungkin tidak sadar. Ini dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia tadi sudah saya sebutkan ada dua, internal dan eksternal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Ini adalah motivasi internal Bapak Ibu. Ada hukuman, ada penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu baik tidak Bapak Ibu ya? Baik kalau dilakukannya tidak sering-sering Bapak Ibu. Tapi kalau sering menjadi anak ketergantungan. Motivasinya itu intriksi kalau ketergantungan dia. Misalnya dia melakukan karena dapat hadiah. Besok kalau yang ngajar bukan guru itu nggak dapat hadiah, dia nggak mau melakukan. Nah itu kan karena dia ketergantungan tadi. Berarti motivasinya intrinsik dari luar. Seperti yang itu juga menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia takut malah aku sama Pak Tony bisa digoreng cuntek pas sholat itu loh. Nah, dia kan motivasinya intrinsik. Kalau dia takut akan hukuman, misalnya seperti itu. Itu adalah motivasi intrinsik. Seperti saya dulu pernah Bapak Ibu SD itu, bukan di sini ya Bapak Ibu ya. Guru saya itu jahat. Jahatnya minta ampun tuh kenapa? Saya itu suruh baca peta Bapak Ibu ya, salah. Dipukul sama penggaris Bapak Ibu, sampai sekarang masih ingat Bapak Ibu. Aduh, itu guru saya jahat banget. Nah itu adalah hukuman itu sebenarnya ya baik gak baik. Baiknya sih anak-anak bisa nurut, tapi gak baiknya pasti akan macet gitu ya di dia. Pasti dia akan ada yang dendam, guru kalian wes hukum aku. Kalau zaman dulu masih berlaku. Tapi kalau sekarang tidak ada hukuman, tidak ada kekerasan ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini adalah motivasi eksternal dalam dirinya. Jadi dia menghargai dirinya sendiri untuk menjadi orang yang sesuai keinginan mereka nantinya. Lanjut Pak. Nah ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Contohnya nih, hukuman identitas gagal, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan.
Restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah itu perbedaannya di sini Bapak Ibu. Lanjut. Ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak-anak tidak tahu kalau ternyata di hukuman ini, yang ada hukuman ini itu dia tidak tahu. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah seperti ada peraturan itu kan kadang anak-anak tidak ikut ya Bapak Ibu. Peraturan sekolah sudah ada. Di sini sudah ada peraturannya seperti itu. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau dulu mengelilingi lapangan sebanyak 7 kali, terus berdiri di depan sambil angkat 1 kaki, itu hukuman. Lanjut. Konsekuensi atau sanksi, beda dengan hukuman Bapak Ibu ya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Jadi ini guru dan murid sudah menentukan. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan PR, kamu mengerjakan di luar ya. Nah misalnya seperti itu, sudah ada janjian sama gurunya, dia tahu konsekuensinya. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang ditentukan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, dia akan kehilangan waktu bermain. Jadi misalnya sudah kesepakatan nih, nanti kalau nggak selesai nggak istirahat, ayo harus selesai tugasnya, jangan ngobrol. Nah ternyata pada suatu ketika dia nggak selesai ngobrol, berarti dia tidak boleh istirahat. Itu namanya konsekuensi. Seperti itu. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid sesuai keyakinan kelas biasanya ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini adalah restitusi. Pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Tujuannya nanti kita akan belajar restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka mencari kesalahannya sendiri, mencari solusi sendiri dengan gurunya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus melakukan orang lain. Ini namanya restitusi. Lanjut. Nah, kita akan bermain sebentar. Hukuman atau konsekuensi. Nanti silakan Bapak Ibu pilih ya. Stop Pak. Kita akan main-main nih. Kok melempem ya ini ya. Oke, Bapak Ibu yang pertama, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Cek Pak Tony, hukuman atau konsekuensi? Iya, tepuk tangan, betul. Oke, pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK apa ini? Ayo kita cek. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena PJOK Bapak Ibu. Jadi gak apa-apa dia lari. Kalau guru kelas mungkin hukuman. Yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, betul. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi? Ya, sip, pinter.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, pinter-pinter nanti guru ya. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, ya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu hitam sesuai aturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, dia harus copot sepatu selama sepanjang hari. Terlambat dari 10 menit dan diminta untuk tinggal 10 menit setelah kelas selesai untuk membahas ketinggalan materi pelajaran. Konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, sip. Lanjut. Apa itu? Ketemu di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Ya, semuanya hebat-hebat. 12. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi? Betul. Terakhir, berdiri di depan kelas karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Hukuman. Sudah selesai. Terima kasih nilainya. Oh, enggak ada nih. Oh, benar-benar semua. 11/13 salah 2. Oke, terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan, kalau terlalu diberi penghargaan itu ada pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu belum tentu baik ya Bapak Ibu kalau dilakukan secara terus menerus. Kalau sesekali bolehlah, sekali 2 kali kita kasih jempol, tepuk tangan, pujian, itu boleh. Nah, selanjutnya penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini kadang temannya pasti iri, pasti hubungan sama temannya nanti akan tergeser karena penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Terakhir adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini siapa yang sudah pernah buat keyakinan kelas nih? Bu Astri, siapa lagi? Kesepakatan kelas, Bu Risa, Bu Lita, Bu Yeni, semua sebenarnya sudah buat Bapak Ibu. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan. Nah, ini baik untuk guru, untuk siswa dengan buat kesepakatan kelas antara guru dan siswa yang bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif Bapak Ibu seperti ini. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan tentang ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi anak-anak menuliskan keinginannya, peraturannya seperti apa, kemudian mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Kalimat negatif itu itu tidak boleh sekarang Bapak Ibu. Seumpama jangan datang terlambat, diganti datang tepat waktu. Jadi jangannya itu hilang, tidaknya itu tidak ada. Karena anak-anak itu kalau dikasih tahu jangan lari, malah lari. Jangan panjat pohon, malah manjat pohon. Karena mereka ingin tahunya tinggi dengan kata jangan dan tidak. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, ini adalah tugas guru. Nanti kita bersama-sama dengan siswa menyusun keyakinan kelas kita. Kemudian
tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 kegiatan, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Biasanya ditandatangani, boleh anak-anak tanda tangan di bawah keyakinan kelasnya atau anak-anak mencap jempol di keyakinan kelas mereka. Seperti ini saya sudah buat. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, ditempel di kelas supaya anak-anak tahu, ingat terus dengan keyakinan kelasnya. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut, Pak. Nah, saya akan berikan video di sini biar Bapak Ibu lebih paham apa itu teman, apa itu manajer, apa itu penghukum, pemantau. Di sini, Pak. Nanti kayak dekat. Nah, ini adalah video. Posisi kontrol. Suaranya nggak bisa ya, Pak ya? Jangan sih. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya. Jadi ini posisi penghukum, Bapak Ibu. Ada kata-katanya, kamu terlambat, dasar kata-katanya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus turun lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghambur, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mengundur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren!
membuat rasa bersalah. Kalau tadi penghukum, ini membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Siswa cenderung suaranya melembut gurunya. Nah, seperti ini. Murid akan merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman Bapak Ibu. Gurunya sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah meninggal saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Adalah teman Bapak Ibu ya. Tadi dia bilang gurunya dengan sangat lembut. Demi ibu. Nah, itu teman. Suara gurunya ramah. Sendaguro, pasti seperti Bapak Ibu nih, teman nih. Kalau ada muridnya nakal-nakal. Identitas yang tercipta, sukses dan berhasil sebagai teman. Namun perlu diingat, masih dorongan eksternal Bapak Ibu. Ketergantungan nanti dia, ala guruku pena ae kok, segitu nanti mikirnya. Hanya kepada orang-orang tertentu saja yang anak-anak anti melakukannya. Ini posisi pemantau. Posisi pemantau ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Tahan Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menandakan penghitungan. Nah ini pemantau tadi. Di atasnya teman Bapak Ibu posisinya. Dia mengarahkan murid sesuai dengan konsekuensi yang sudah dibuat tadi. Menunjukkan bahasa tubuh, ekspresi wajah yang datar, cenderung formal gurunya. Nah yang terakhir adalah posisi manajer. Silahkan diperhatikan manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu.
rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, yang terakhir posisi manajer Bapak Ibu. Di posisi kontrol ini anak-anak mencari sendiri kesalahannya, mencari solusinya sendiri. Nah, ini memiliki sikap disiplin yang positif. Murid mandiri, bertanggung jawab. Tujuannya dapat merefleksi atas tindakannya. Itu adalah posisi manajer. Nah, ini guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Belajar dari kesalahannya, percaya diri. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol. Sudah Pak? Bapak Ibu, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk, berkata, terus membentak, itu namanya menghukum. Dampaknya anak-anak pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajarannya. Kemudian membuat rasa bersalah, suaranya lembut. Ayolah, nanti saya dimarahi kepala sekolah. Sekolahnya lembut. Guru mengatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Jadi kelihatannya gurunya malas Bapak Ibu di sini, membuat rasa bersalah biar anaknya tuh merasa bersalah. Rendah diri dan menarik diri dampaknya. Teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ini pasti sering kita lakukan, tapi dampaknya yaitu murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Itu adalah teman, posisi kontrol teman. Kemudian pemantau, ada bicara ekspresi datar, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Ini adalah pemantau, dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini tercipta identitas yang positif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, membantu siswa dalam memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, terus percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Nah, sekarang coba Bapak Ibu merefleksi diri Bapak Ibu sendiri. Di posisi mana Bapak Ibu sekarang? Posisi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan kepada anak-anak saat anak-anak melakukan kesalahan? Silakan Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Posisi teman, atau manajer, atau pemantau, atau apalagi penghukum. Silakan Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Lebih dari 1 boleh. Saya sudah pernah menjadi teman, sudah pernah menjadi penghukum. Silakan dituliskan di situ. Teman, kemudian apa lagi? Penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, malas tadi gurunya biar anak-anaknya merasa bersalah. Sudah? Kalau sudah silakan tempelkan di sini biar nggak ngantuk Bapak Ibu ya sini, karena kalau tulisnya dipakai lemari aja. Silakan tempelkan di sini. Lihat. Sudah Bu.
Nah, ini ada teman pemantau. Saya sudah pernah jadi pemantau. Wah, pemantau kayak detektif. Saya sudah pernah menjadi. Nah, ini ada yang jadi teman pemantau, teman dan pemantau, teman pemantau, teman penghukum, pembuat rasa bersalah. Banyak yang jadi teman ternyata ya, teman pemantau, penghukum. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sebenarnya kita sudah menerapkan Bapak Ibu guru penggerak itu sebenarnya kalau sudah ikut tuh pasti gini, oh alah tiba ya aku tahu. Sama saya juga saat pendidikan itu, ya alah tiba ya aku jajal, tiba aku pernah melaksanakan, sudah pernah melakukan ini ternyata kita. Lanjut Pak. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Pasti Bapak Ibu butuh makan, butuh minum, pangan, sandang, papan. Itu adalah kebutuhan manusia bertahan hidup yang pertama. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Pasti anak-anak kita ada yang orang tuanya bercerai atau apa lagi ya, kurangnya kasih sayang orang tua. Pasti dia akan mencari ini kasih sayang. Misalnya dia caper, nah itu karena dia kurangnya perhatian tadi. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kesenangan itu misalnya anak itu sukanya belajarnya itu kinestetik, nggak bisa diam, kayak Divan. Terus kebebasan, dia ingin bebas, misalnya saat pembelajaran itu kadang dia pengennya lari-larian, ya kayak Divan itu hampir mirip kinestetik. Terus penguasaan. Selanjutnya Pak, ini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal temannya makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal ini Bapak Ibu? Terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, kira-kira Doni tadi butuh apa? Butuh Apa Bu Lita? uang saku. Mungkin karena dia merasa lapar, jadi sehingga Doni merebut bekal temannya. Ya, Kebutuhan manusia lapar tadi Bapak Ibu. Ada yang lain? Kebutuhan apa lagi? Kalau dia suka lari-larian di kelas, kebutuhan akan kasih sayang. Bisa ya dia caper karena dia di rumah mungkin kurang diperhatikan sama orang tuanya sampai gak bawa bekal, jadi dia caranya ya seperti itu, meminta paksa bekal teman-temannya. Lanjut Pak. Nah ini adalah pembahasannya ya Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama, karena Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal siang. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi mungkin Doni merasa senang jika temannya memberikan perhatian atau mengikuti permintaannya. Yang ketiga penguasaan. Jika Doni merasa hebat, dipikirnya Doni sudah hebat karena dia berhasil mengambil dengan paksa makanan teman-temannya tadi. Lanjut Pak. Nah ini kebebasan. Setiap anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Mungkin Doni bisa saja bosan, makanannya lawe panggang telur, terus dia tahu bekalnya temennya ada nugget, terus Kentucky, jadi dia pengen kebebasan lah istilahnya. Terus kesenangan, Doni merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya. Itu adalah pembahasan kasus tadi menurut kebutuhan dasar manusia. Materi terakhir, segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan manajer Bapak Ibu. Jadi sebenarnya posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai manajer. Jadi kita
menuntun murid kita untuk mencari masalahnya sendiri, mencari solusi sendiri supaya timbul motivasi eksternal yang nantinya berdampak jangka panjang bagi anak. Namanya menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3: validasi kebutuhan, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menayangkan keyakinan. Lanjut, kalau ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita panggil anak kita yang memiliki kasus yang bermasalah, terus kita bilang, kita tidak cari salahnya di sini, tapi kita cari solusi bersama ibu guru, bersama bapak guru, begitu. Terus memperbaiki hubungan. Nah, di sini pasti hubungan kita dengan murid kita lebih baik, bapak ibu, karena kita lebih dekat, lebih kolaboratif, lebih dekat. Terus kemudian tawaran bukan paksaan, jadi kita tidak memaksa biar dia yang cari sendirinya. Apa toh kamu kok terlambat, kenapa kok kamu mukul temanmu, itu biar dia yang cari tahu sendiri. Terus restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini menuntun untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi, mencari solusi yang terbaik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi supaya dia tidak dikucilkan oleh teman-temannya, dikembalikan ke kelompoknya. Lanjut. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi penguatan dikatakan guru itu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah berbuat salah dan lain sebagainya. Terus kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya gurunya mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, untuk mencari solusinya dia. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini nilai apa, keyakinan apa yang telah kita sepakati, dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Monggo Bu Lisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Terima kasih. Ya, terima kasih. Strategi apa yang saya terapkan? Nah, kemarin itu pertama yang saya lakukan adalah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama adalah pendekatan Bapak Ibu. Saya melakukan pendekatan kepada anak-anak saya, murid-murid saya. Kita sepakati apa yang akan kita lakukan, apa keinginan kamu, masa pengenmu belajar seperti apa, pengen punya guru yang gimana, pengen pembelajarannya seperti apa. Jadi yang pertama adalah pendekatan. Di sini pendekatan dengan anak itu penting. Kita kenali karakteristik anak dulu, karakteristik anak seperti apa, gaya belajar anak seperti apa, supaya kita mudah dalam menyampaikan materi atau meminta anak untuk melakukan sesuatu. Itu kita mudah kalau kita melakukan pendekatan yang baik dengan anak. Mungkin itu dari saya. Bagaimana Bu Lisa? Ya, pertanyaan selanjutnya Bu Yeni. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah dan langkah-langkah mengadakan kesepakatan kelas yang baik, efektif, dan efisien? Iya, ada yang bisa membantu saya Bapak Ibu? Oke, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas tadi sudah disampaikan, di depan juga ada Bapak Ibu ya. Mungkin saya mau menambahkan, jadi kemarin itu yang paling disukai anak-anak adalah saat
mencap keyakinan kelasnya, katanya kayak di Upin Ipin Bu. Saya pernah lihat di Upin Ipin itu mereka mencap jempol keyakinan kelasnya, itu yang sangat berkesan bagi mereka. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya nanti di kelas, pakai tanda tangan dalam menentukan keyakinan kelasnya. Terus apa lagi pertanyaannya Bu? Sudah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Bu Lita, Bu Asri. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saya ya Bu Vika, berhubung kita sama-sama guru penggerak, menurut Bu Vika bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi jika pada waktu itu posisi Bu Vika bukan sebagai guru penggerak, belum tahu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Terima kasih. Nah, sebenarnya kita sudah melakukan Bapak Ibu. Saya waktu pendidikan itu saat belajar segitiga restitusi ini tuh, wah, saya pernah kok melakukan ini. Jadi saya tanya ke anak-anak, kenapa kamu terlambat? Terus kita juga pernah bilang, manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Nah, seperti itu sudah melakukan segitiga restitusi, tapi mungkin belum lengkap, hanya 2 tahap saja. Jadi setelah kita belajar ini, mungkin kita bisa melakukan ketiga tahapnya untuk anak. Kemudian untuk posisi kontrol guru Bapak Ibu, jadi tidak semua harus memakai manajer ya Bapak Ibu ya, tergantung kasus anak-anak, tergantung kasusnya. Jika kita sudah melakukan manajer tapi anak-anak tetap seperti itu, ya kita naik menjadi pemantau, naik lagi menjadi teman. Kalau tetap tidak bisa, terpaksa penghukum, tapi penghukum yang ringan-ringan saja, seperti itu. Jadi kita lihat kasus anak-anak dulu. Jika kasusnya memungkinkan untuk menjadi manajer, kita menjadi manajer. Kalau tidak, ya kita naik tingkat sesuai kasus yang dirasa tepat untuk anak-anak didik kita. Semua pokoknya hanya untuk anak. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Ibu, refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, ini pembelajaran ya, kegiatan lah masuk pembelajaran. Peristiwa apa saja yang terjadi, silakan Bapak Ibu tuliskan, nanti di post-it, silakan tempelkan di depan seperti tadi Bapak Ibu ya, di sini. Refleksi kita hari ini sudah hampir 2 jam atau 3 jam. Tulisannya yang bagus biar bisa dibaca. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat. Biar bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu apa Bu Astri? Tergerak, bergerak, menggerakkan apa Bu Astri? Salam guru bergerak. Salam dan bahagia. Oh, salam dan bahagia. Oke, salam sudah. Silakan Bapak Ibu tuliskan, tuangkan di situ. Kemudian kita tempel di sini lagi Bapak Ibu ya, biar lemarinya cantik. Oke, kalau sudah silakan ditempel Bapak Ibu. Ini nomor 1, sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sesuai warnanya. Oke, kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kerjasamanya, kehadirannya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, bahagia, dan lancar rezekinya. Amin, amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Tepuk tangan buat Ibu Vika. Demikian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.